Shalom, salam kasih di dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Martinus Esong. Kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Saudaraku, semoga kita sekalian terus dalam keadaan yang mampu dan mengusahakan untuk selalu bersyukur. Baik saudara, akhir-akhir ini kita digemparkan atau ada beberapa yang saya dengarkan diresahkan atau dibuat emosi dan lain sebagainya sehubungan dengan argumentasi salah seorang ustadz yang bernama Kainama, yang menurut saya pribadi tidak pernah simpati dengan ustadz model begini. Karena label dia atau jabatan dia sebagai seorang ustadz itu tidak selaras dengan apa yang telah dia lakukan sehubungan dengan statementnya atau teorinya atau argumentasinya yang melukai sebagian hati orang Kristen. Namun saya pribadi saudara hendak menyampaikan bahwa jangan pernah goyah dengan itu, karena kita punya Alkitab setiap saat yang boleh dibaca. Ya, apalagi saudaraku kalau bukan argumentasinya yang menurut saya murahan itu, kemudian mengatakan atau dia mengatakan bahwa bagaimana mungkin orang Kristen selamat, Tuhannya saja masuk neraka, Yesus masuk neraka. Nah, inilah dia saudaraku hal yang ingin saya jawab pada saat ini. Bagaimana kemudian kita merespon itu. Tentunya saudara, pada saat ini saya akan menjelaskan 3 bagian sehubungan dengan itu. Yang pertama, saya akan menjelaskan sehubungan dengan dunia orang mati. Yang pertama. Yang kedua, saya akan jelaskan pada saat ini apa sih yang Yesus lakukan atau ngapain Yesus di dunia orang mati selama 3 hari. Ya, main game kah, main apakah, dan lain sebagainya, itu akan saya jelaskan. Dan yang ketiga, saya akan jelaskan ada juga argumentasi yang kemudian mengatakan memang benar Yesus ke neraka untuk dihukum akibat dosa saudara dan saya. Ya, itu 3 poin yang akan saya jelaskan pada saat ini. Dan saya telah mempersiapkan rujukan atau ayat Alkitab yang akan saya bacakan kepada saudara pada saat ini. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan kepada Allah di dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah, kasih dan pemeliharaan-Mu yang terus kami alami, nikmati hingga saat ini. Terlebih kami bersyukur bahwa pada kesempatan ini kami akan kembali membaca merenungkan apa yang menjadi kebenaran atau maksud hati Tuhan yang sesungguhnya dalam Alkitab. Tolong kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti dan boleh melakukan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang sama dikasih Tuhan, argumentasi Ustadz Kainama itu yang mengatakan Yesus ke neraka, itu sebagian besar dia dasarkan pada pengakuan iman rasuli, yang kemudian mengatakan bahwa Yesus turun ke dalam kerajaan maut atau dunia orang mati, atau yang Kainama pahami neraka atau lautan api, seperti itu. Dengan demikian saudaraku, pada saat ini saya akan jelaskan apa sebenarnya atau bagaimana seperti apa sebenarnya dunia orang mati, supaya saudara dan saya bisa mengerti dan tidak sesat
dengan teori-teori yang seperti Kainama ucapkan. Saudara, perlu kita tahu bahwa dalam kitab Ibrani, dalam kitab-kitab Ibrani, kata yang digunakan atau kata yang kemudian menggambarkan atau menjelaskan alam orang mati atau dunia orang mati itu adalah Sheol, atau tulisan biasanya di situ Sheol, ya, bacanya Sheol. Sheol ini, saudaraku, adalah tempat orang mati atau roh orang-orang yang sudah mati. Itu saudara harus paham, ya. Yang berikut, saudara, padanan kata Sheol dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru itu adalah Hades. Sheol dalam Perjanjian Lama dan Hades dalam Perjanjian Baru. Sheol dan Hades ini, saudaraku, adalah tempat sementara. Ingat, ya, tempat sementara di mana orang mati menunggu kebangkitan dan penghakiman yang terakhir. Ya, mudah-mudahan saudara bisa paham sampai di situ seputaran atau sehubungan dengan dunia orang mati. Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, dunia orang mati dan lautan api atau neraka seperti yang dipahami sama oleh Ustadz Kainama, saudara boleh baca sendiri, ya. Saudara boleh baca sendiri dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Di situ dengan jelas, dengan tegas menjelaskan atau memperlihatkan, menggambarkan perbedaan yang begitu berbeda antara dunia orang mati atau Hades dan lautan api. Hades, saudaraku, adalah tempat sementara. Sedangkan lautan api adalah tempat yang sifatnya permanen, yang akan orang tempati dalam tanda kutip yang terhilang. Seperti itu. Tempat yang permanen bagi mereka yang terhilang. Ketika saya katakan yang terhilang, berarti saudara bisa paham, ya. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Seperti itu. Dengan demikian, saudaraku, sangat jelas bahwa Tuhan Yesus itu tidak pergi ke neraka atau lautan api seperti yang Ustadz Kainama jelaskan atau sampaikan. Kenapa saya jelaskan ini? Karena itu betul-betul meresahkan beberapa orang yang kemudian menghubungi saya. Yesus tidak pergi ke neraka atau lautan api setelah kematiannya. Itu yang pertama, ya. Dan yang kedua, sehubungan dengan keberadaan Yesus setelah ia di dunia orang mati atau berada di Hades. Firman Tuhan, saudaraku, dalam 1 Petrus pasal 3, saudara-saudara buka, ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan bagi saudara, ya. Firman Tuhan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Perhatikan 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitahukan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, ketika Yesus katakan sudah selesai di atas kayu salib, ya,
Saat itu juga ia pergi ke Hades. Untuk apa? Memberitakan Injil dan juga membebaskan roh-roh yang terpenjara di zaman kuno. Dan ini saudara adalah sebuah kemenangan. Melambangkan cinta, kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada roh-roh orang kudus yang terpenjara di zaman kuno. Itu juga kemudian membebaskan orang-orang kudus itu di dalam perjanjian lama. Saudara yang sama dikasih Tuhan. Tetapi ingat, remember, ada satu hal penting yang hendak saya sampaikan di sini. Memberitakan Injil kepada orang mati atau roh orang yang sudah mati, garis bawahi, itu hanya sanggup, hanya mampu, hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Tidak ada satu orang pun, baik saya maupun saudara, yang bisa memberitahukan Injil atau menyampaikan Injil kepada orang yang sudah mati. Kenapa? Karena status atau keadaan orang yang sudah mati dengan kita yang masih hidup itu sudah terputus total. Hanya Yesus yang bisa memberitakan Injil kepada mereka. Jelas ya? Sekiranya itu boleh menjadi acuan saudara untuk mengerti apa yang Yesus lakukan di dunia orang mati atau di Hades. Juga saudara, dalam Efesus pasal 4 ayat 8 dan 10 saya akan bacakan. Efesus 4 ayat 8 dan ayat 8 sampai 10. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dengan demikian saudaraku, dapat kita pahami bahwa kehadiran Tuhan Yesus di alam maut atau Hades itu adalah bukti kemenangan. Amin. Bukti kemenangan. Dan yang lain lagi bukti kasihnya kepada orang-orang kudus yang telah mati di zaman perjanjian lama. Dan yang lain yang perlu kita pahami, perlu kita ingat. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Itu dia saudaraku. Nah selanjutnya saudara, poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada saat ini, sehubungan dengan argumentasi atau anggapan yang kemudian mendukung apa yang Kainama sampaikan bahwa Yesus ke neraka, Yesus masuk neraka. Yesus memang ke neraka untuk dihukum karena dosa saudara dan saya. Seperti itu pendukung argumentasinya Kainama, saudara. Kekasih Tuhan, saudaraku sekalian,
Ketika kita dengarkan argumen atau pendapat seperti itu, kita seharusnya tidak usah goyah atau tidak usah langsung ke gereja minta surat pindah gereja atau mengambil kesimpulan, komitmen, keputusan untuk berhenti mengikut Yesus. Kenapa, saudara? Karena menurut saya pribadi, argumentasi itu sangatlah tidak alkitabiah. Amin. Kenapa saya katakan tidak alkitabiah? Karena sepercaya, dan saudara pun saya harapkan untuk percaya bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu cukup. That's enough. Tidak ada lagi. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu kemudian memberikan sebuah arti penebusan yang abadi. Penebusan yang mulia. Karena itu bersumber dari Yesus sendiri. Darah Yesus, saudaraku, telah tercurah, atau Yesus telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Darah itulah, saudaraku, yang kemudian menyucikan kita, membersihkan kita, menghapus segala dosa-dosa kita. Nah, hal berikut lagi, saudaraku, yang perlu kita tahu bahwa kita tahu bersama pada saat Yesus di kayu salib, di situ kan ada dua penjahat yang disalibkan bersama dia di sebelah kiri kanan Yesus. Kepada salah satu penjahat di sebelahnya, di sebelah Yesus maksud saya, ia berkata, "Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Today, you and me stay in heaven." Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di surga. Loh, kok bisa? Lucu? Ya, bisa jadi. Kenapa saya katakan demikian? Bagaimana mungkin sih Tuhan Yesus ke surga dan Tuhan Yesus ke Hades atau ke dunia orang mati? Ketika saudara tidak memahami dengan benar hal ini, maka ketika ada ustadz yang abal-abal yang kembali menggoncang iman saudara dengan argumentasinya yang abal-abal juga, kalau saudara tidak pahami baik-baik, saudara bisa langsung keok. Amin. Tapi saya percaya saudara tidak akan seperti itu. Kok bisa bersamaan? Ke Firdaus dan ke Hades? Ya, bisa. Kenapa bisa? The first, karena Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Allah sendiri. Amin. And the second, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan yang maha hadir atau omnipresent. Dan itu yang memungkinkan Yesus bisa hadir di Hades, bisa hadir di Firdaus. Yesus pun hadir dalam diri saya saat ini, dan hadir dalam diri saudara yang sedang mendengarkan firman pada saat ini. Percayalah saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Kata mustahil hanya berlaku bagi manusia. Tapi bagi Allah itu tidak berlaku. Tetaplah konsisten, saudaraku, bahwa Yesus telah pergi ke surga, menyiapkan tempat bagi saudara dan saya yang tetap setia dalam iman yang sungguh-sungguh, benar-benar mengenal Kristus, bukan sebatas tahu Kristus. Amin. Kita berdoa, saudara, mengakhiri kebersamaan kita pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah, bahwa kami kembali diberikan waktu untuk sama-sama belajar apa maksud hati Tuhan lewat firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan berbagai ancaman atau kuasa-kuasa iblis yang berupaya menggoyangkan, melululantahkan, mengubur iman kami, lewat firman-Mu pada saat ini, di dalam nama Yesus, semua kuasa-kuasa itu dihancurkan. Dan kami telah diajarkan firman-Mu untuk menjadikan seantero kehidupan kami terus percaya, terus beriman dengan sungguh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ini syukur permohonan kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi, saudaraku, dalam pemberitaan firman Tuhan di waktu-waktu yang akan datang, yang akan saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dimuliakan. Shalom.